Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu kembali dalam pembelajaran Akidah Kitab Durusul Aqaid Ad-Diniyah. Pada pertemuan kita kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan sebelumnya, yaitu tentang sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terdapat pada Ad-Darsul Rabi', pembelajaran yang keempat. Ya, dan semoga semuanya yang di rumah selalu dalam keadaan sehat walafiat beserta keluarga semuanya. Namun sebelum kita memulai pembelajaran, seperti biasa, marilah kita bersama-sama membacakan sholawat terlebih dahulu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alfu alfi salatin ma'a alfi alfi salamin alaika ya Rasulullah. ألف ألف صلاة مع ألف ألف سلام عليك يا حبيب الله ألف ألف صلاة مع ألف ألف سلام عليك يا أمين وحي الله. Langsung saja ya. Di pembelajaran yang keempat ini masih pada sifat-sifat wajibah, sifatil wajibah. Namun pada pertemuan kita kali ini akan membahas yaitu sifat mukhalafatul hawadithi dengan qiyamuhu binafsihi. Itu mukhalafatu. Namun kita maknai terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Al-mukhalafatu lil hawadisi, mukhalafah lil hawadisi, berbeda dengan makhluknya. Al-mukhalafatu lil hawadisi, sifat mukhalafah lil hawadisi, hiya, yaitu sifatun salbiyatun, sifat salbiyah. Li'annaha, karena sesungguhnya sifat mukhalafatul hawadisi salabat, yaitu menghilangkan, wanafat, dan menafikan, al-mumatsalah, penyerupaan, ya, penyerupaan lil hawadisi, pada makhluk. Fallahu, maka Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala mukhalif, yaitu beda atau berbeda atau tidak sama lil hawadisi, dengan makhluknya, fi zatihi, dalam zatnya, wa sifatihi, dan sifatnya, wa af'alihi, dan perbuatannya. Jadi Allah itu berbeda dengan makhluknya, ya, baik di dalam zatnya maupun sifatnya dan juga perbuatannya, ya. Dan sifat mukhalafatul hawadisi ini termasuk sifat salbiyah. Kenapa? Karena sifat ini itu menghilangkan atau menafikan bahwa Allah itu sama atau menyerupai dengan makhluknya, dan itu mustahil. Qala, berfirman Allah Ta'ala, laisa, tidak ada, kamislihi, yang serupa dengannya, atau menyerupainya, syai'un, sesuatu. Jadi tidak ada sesuatu pun yang menyerupai Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa huwa, dan Allah Subhanahu wa ta'ala as-sami'u, yang maha mendengar, al-basiru, dan yang maha melihat. Huwad dalilul aqli, dan itu tadi dalil naklinya ya. Sekarang wad dalilul aqli, dan dalil aqli ala dzalik, atas itu atau atas yang telah disebutkan tentang sifat mukhalafatul lil hawadisi. Dalil aklinya adalah annahu, sesungguhnya Allah
Annahu sesungguhnya Allah lau lam yakun, jikalau tidak ada, mukhalifan, membedai, lil hawadisi, pada makhluknya, lakana, maka ada, mumathilaha, menyerupainya, menyerupai makhluk. Walau kana mumathiluha, dan jikalau menyerupainya, menyerupai makhluk, lakana, maka ada Allah Subhanahu wa ta'ala haditsan baru. Lakana, maka ada haditsan baru. Mithlaha, seperti makhluk. Wahuwa, dan itu muhalun, mustahil. Fayastahilu, maka mustahil, alaihi, atas Allah, didduha, yaitu lawan dari mukhalafatul hawadisi, ya, lawan dari mukhalafatul hawadisi. Wahuwa, yaitu al-mumatsalah, yaitu persamaan. Jadi Allah itu, ya, berbeda dengan makhluknya dengan dalil akli, yaitu jikalau Allah menyerupai makhluknya, ya, jikalau Allah tidak berbeda dengan makhluknya, maka Allah berarti sama dengan makhluk. Dan jikalau Allah sama dengan makhluk, ya berarti Allah pun baru, karena makhluk itu baru diciptakan, yang tadinya belum ada lalu diciptakan lalu ada. Maka jikalau Allah sama dengan makhluknya, maka Allah termasuk baru, dan itu mustahil. Maka hasilnya mustahil bagi Allah adalah lawan dari mukhalafatul hawadisi, yaitu menyerupai dengan makhluknya. Jadi Allah wajib berbeda dengan makhluknya. Binafsihi, sendirinya, tanpa disebabkan oleh yang lain. Oke, al-qiyamu binafsihi, berdiri sendiri. Al-qiyamu bin nafsi, sifat al-qiyamu bin nafsi itu sifatun salbiyatun, juga termasuk sifat salbiyah, li'annaha, karena sifat qiyam bin nafsihi ini salabat, menghilangkan, wanafat, dan menafikan al-qiyam bi ghairihi, al-qiyam berdiri bi ghairi, sebab yang lain. Wa ma'nahu, dan maknanya, fi haqqihi, dalam haknya Allah Subhanahu wa ta'ala, annahu, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala, la yaftaqiru, tidak membutuhkan, la yaftaqiru, tidak membutuhkan, ila zatin, kepada zat, yaqumu, yang berdiri, biha, sebab olehnya, au maujudin, atau kepada suatu keberadaan, ya, membutuhkan kepada suatu keberadaan, yujiduhu, yang membuatnya ada, bal, akan tetapi, huwa Allah, al-ghaniyyu, yang maha kaya, an kulli ma, dari setiap sesuatu, siwahu, selain dirinya, selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi qiyam bin nafsi atau al-qiyamu bin nafsi maknanya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak membutuhkan kepada suatu zat, yang dimana Allah berdiri sebab zat tersebut, atau tidak membutuhkan kepada keberadaan sesuatu, yang dimana sesuatu tersebut membuat Allah itu ada. Akan tetapi, atau Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah yang maha kaya dari setiap sesuatu selain dirinya. Jadi tidak membutuhkan kepada yang lain.
Justru yang lain butuhlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, Innallaha sesungguhnya Allah la ghaniyun yang maha kaya, anil alamin dari semesta alam. Ya, dari selain Allah Subhanahu wa taala, Allah itu maha kaya. Wa dalilul aqli dan dalil akli ala dzalik atas hal tersebut atau atas itu annahu sesungguhnya Allah laulam yakun jikalau tidak ada qaiman berdiri binafsihi dengan dirinya. Jadi kalau Allah tidak berdiri sendiri, lakana maka ada Allah Subhanahu wa taala muhtajan butuh, ya, butuh ila ghairihi kepada selainnya. Jadi kalau Allah itu tidak dapat untuk berdiri sendiri, maka berarti Allah butuh kepada yang lain. Walau ihtaja dan jikalau butuh ila ghairi, ya, ila ghairin kepada yang lain, lakana maka ada Allah Subhanahu wa taala, ya, maka ada Allah hadisan baru, wahuwa dan itu muhalun, muhal atau mustahil. Jadi Allah itu jikalau butuh kepada yang lain, maka berarti Allah itu baru, karena sesuatu yang baru itu butuh kepada yang lain, ya, butuh kepada yang lain. Fayastahilu maka mustahil fi haqqihi dalam haknya Allah Subhanahu wa taala didduhu, yaitu kebalikan atau lawan dari bisa berdiri sendiri, wahwa yaitu al-ihtiyaju butuh ila ghairi kepada yang lainnya. Jadi mustahil bagi Allah itu butuh kepada orang lain, ya, kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ustaz ucapkan syukran, wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.